tak semuanya, bahwa sejenak ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Khalifatul Rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq mendatangi rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah masih ada sunnah-sunnah Nabi yang belum saya ikuti?" Aisyah kemudian bersaksi, "Wahai ayahanda, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling dekat sunnahnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau adalah ahlus sunnah, kecuali satu." Apa itu wahai Aisyah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berkala pergi ke pasar yang berada di kota Madinah untuk memberikan makan kepada seorang pengemis wanita tua. Abu Bakar As-Siddiq kemudian memutuskan untuk mengikuti apa yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Maka Abu Bakar kemudian mengambil makanan lalu mengunjungi wanita tua yang mengemis di pasar kota Madinah. Betapa herannya Abu Bakar As-Siddiq ketika menemui pengemis wanita tua tersebut yang sudah buta, tetapi lisannya secara berkala mengumpat dengan umpatan yang selalu diulang. "Jika kalian bertemu dengan Muhammad, hati-hati. Dia pembohong. Kalau engkau berbicara beberapa waktu dengan dia, pasti engkau terpengaruh." Kalimat ini dia senantiasa ucapkan. Abu Bakar ragu apakah ini yang sering diberikan makan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak ada lagi pengemis wanita tua di pasar Madinah kecuali wanita ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian mulai memberikan makan kepada wanita itu. Tetapi baru sekali diberikan, wanita itu membentak Abu Bakar dengan pertanyaan, "Siapa engkau?" Abu Bakar kemudian mengatakan, "Saya yang setiap hari datang memberikan makan kepada engkau." Pengemis tua itu mengatakan, "Bukan. Yang setiap hari datang memberikan makan kepadaku tidak seperti ini cara memberikan makan. Tanganku sudah bergetar, gigiku sudah berkurang, sehingga aku tidak bisa menyuapi diriku sendiri dengan baik, dan aku tidak bisa memakan makanan yang kasar. Yang setiap hari memberikan makan kepadaku, dia menyuapiku. Sebelum makanan itu disuapkan ke mulutku, dia akan menghaluskan makanan itu, sehingga walaupun aku kekurangan gigi, aku dapat memakannya dengan baik. Sementara engkau hanya memberikannya, meminta kepadaku untuk menyuapi sendiri, padahal makanan ini masih keras." Abu Bakar As-Siddiq kemudian menangis lalu mengatakan, "Benar, aku bukan yang setiap hari datang memberikan makan kepadamu. Aku adalah sahabat orang tersebut." "Siapa orang tersebut?" Abu Bakar mengatakan, "Dia adalah Muhammad bin Abdullah, yang dari tadi namanya engkau sebut. Hati-hati jika bertemu dengan Muhammad. Dia adalah seorang ahli sihir. Kalau engkau duduk bersamanya dalam beberapa saat, engkau pasti akan terpengaruh." Pengemis wanita tua Yahudi itu kemudian ikut menangis, lalu mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Bimbing aku untuk mengucapkan syahadat." Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana memahami kisah ini? Mari khatib mengajak diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk memahami kisah yang sudah masyhur ini dari perspektif salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittun aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan yang berada di tengahnya al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Beberapa pelajaran dari hadis singkat ini. Yang pertama, banyak jalan menuju iman. Jangan menyerah ketika iman kita melemah, karena sesungguhnya banyak sekali jalan untuk memperkuat iman kita. Yang kedua, setiap jalan iman itu ada nilainya. Dia bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Di tengahnya ada rasa malu. Dan yang paling bawah adalah beramal walaupun hanya dengan menyingkirkan duri dari jalan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghubungkan hadis ini dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama wanita tua Yahudi yang coba diteladani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling sempurna dalam iman, yang paling tinggi kualitas takwanya di antara umat manusia. Maka jika kita ingin belajar iman, belajarlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah tadi adalah praktek iman yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nabi bukan hanya melaksanakan iman yang paling rendah, tetapi pada iman yang paling tinggi. Al-imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan, melambangkan bahwa iman itu perlu amal, tidak sekedar keyakinan, tidak sekedar kepercayaan. Dan tidak perlu ragu siapa kita, karena sesungguhnya amal itu apapun, kecil, berat, semampu kita. Dalam hadis ini digambarkan menyingkirkan duri. Bukan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang kelihatan seperti kebaikan. Yang dilakukan adalah menyingkirkan duri dari jalan. Persis seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, memberikan makan kepada orang-orang, kepada seorang wanita tua Yahudi yang pengemis di kota Madinah. Tetapi lebih daripada itu, naik kepada tingkat yang kedua, al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa amal itu harus beretika, harus dihiasi dengan estetika, akhlak dan moral. Sekecil apapun moral itu, kalau dihiasi dengan hiasan yang baik, maka dia akan kelihatan indah. Mungkin kita biasa memberikan makan kepada pengemis, memberikan 1.000-2.000 rupiah kepada pengamen, tetapi itu tidak akan bernilai tinggi kalau tidak diikuti dengan karakter, estetika, dan akhlak. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan makan kepada orang Yahudi. Bisa saja dia kemudian memberikan, hanya memberikan saja. Toh wanita tua Yahudi itu senantiasa menjelekkan Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi sendiri menyuapinya. Makanan yang kasar dilembutkan terlebih dahulu. Pada setiap amal ada etika, ada estetika. Mengapa setiap kita sholat kita diminta untuk tidak terburu-buru? Karena ketika terburu-buru keringat bisa keluar. Ketika keringat sudah keluar, maka tidak indah sholat itu. Kenapa ketika kita sholat disunahkan untuk memakai wangi-wangian?
agar sholat itu indah. Tetapi bukan hanya dengan melakukan amal lalu memperindah amal itu, lebih tinggi lagi. A'laha afdaluha qaulu la ilaha illallah. Kita lakukan itu, tujuan yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memberikan makan orang Yahudi itu. Kalau kemudian tujuannya bukan karena Allah, tentu tidak bisa terjadi. Karena mulut perempuan Yahudi itu senantiasa mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, mengapa Nabi memberikan makan kepada pengemis itu? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wanita itu berorasi, memprovokasi penduduk pasar untuk kemudian berhati-hati ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengemis Yahudi itu sangat bersungguh-sungguh dalam mengucapkan kalimat itu sampai kemudian ada keringat yang mengalir di dahinya. Nabi menghargai pekerjaan yang sungguh-sungguh dengan dia memberikan makanan terbaik dengan cara yang terbaik. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada hal-hal yang dhaif, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada kebenaran ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, keyakinan kita bahwa ada malaikat yang mengawasi kita, keyakinan kita bahwa tersesat kita kalau kita tidak berpedoman kepada kitab Allah, kepada Al-Quran, itu harus kita latih. Mari kita latih dengan amalan-amalan semampu kita, tetapi jangan amalan ala kadarnya. Mari kita berikan estetika, kita perindah dia. Mari kita lakukan itu dengan penuh akhlakul karimah agar orang lain tertarik. Lebih daripada itu, jangan lakukan untuk hanya kepentingan diri sendiri. Jangan melakukan karena ingin dilihat oleh orang lain, tapi lebih tinggi daripada itu, mari kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mampu melakukan itu, maka 10%, 20% kita sudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sudah mengikuti Nabi, walaupun mungkin atau memang tidak bisa 100%, tapi paling tidak kita bergerak dari iman yang paling bawah, sekedar beramal, naik kepada amal yang kita hiasi dengan akhlak mulia, kita hiasi dengan estetika, penampilan, performance yang baik. Lalu yang paling tinggi, kita lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di sisa usia yang masih Allah berikan kepada kita semuanya, Allah berikan taufik, hidayah dan maunah kepada kita semuanya. Setiap ada peluang kebaikan, mari kita tangkap, mari kita sergap, mari kita menjadi pelopor. Lebih daripada itu, kita percantik, kita perindah amal itu, baik dengan penampilan maupun dengan akhlak. Lalu berusahalah mensucikan, memurnikan niat kita yang paling tertinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang senantiasa diwasiatkan oleh khatib, diwasiatkan oleh guru-guru kita. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi bukan hanya sekedar melaksanakan perintah, tetapi yang sungguh-sungguh. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.